Bayangkan sebuah momen dalam sejarah ketika yang mustahil menjadi berita resmi. Selama beberapa jam yang singkat dan mengemparkan, pada tanggal 8 Juli 1947, Angkatan Udara Amerika Serikat, institusi militer paling canggih di planet ini, mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah berhasil menemukan dan mengamankan puing-puing dari sebuah piring terbang yang jatuh di gurun New Mexico. Itu adalah pengakuan yang bisa mengubah segalanya. Bukti bahwa kita tidak sendirian. Namun, dalam waktu kurang dari 24 jam, cerita itu ditarik kembali secara paksa. Diganti dengan penjelasan yang janggal dan menggelikan tentang sebuah balon cuaca. Sejak saat itu, dunia dipaksa untuk memilih antara kebohongan resmi dan sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan yang dibisikkan oleh para saksi mata. Sebuah kebenaran yang tidak hanya berbicara tentang logam aneh yang tak bisa dihancurkan dan simbol-simbol dari dunia lain, tetapi juga tentang penemuan yang paling dijaga kerahasiaannya. Jenazah dari para pilotnya yang bukan berasal dari bumi ini. Hai, para pencari jejak misteri. Selamat datang kembali, atau selamat datang jika ini pertama kalinya kalian di tempat misterius. Channel di mana kita bersama-sama akan menyelami kedalaman cerita-cerita tak terungkap, menjelajahi lokasi-lokasi penuh teka-teki, dan mencoba menguak tabir dari fenomena-fenomena paling aneh dan membingungkan di seluruh penjuru dunia. Siapkan diri kalian, karena petualangan kita akan segera dimulai. Bagian 1. Badai di gurun pasir dan serpihan dari dunia lain. Bayangkan sebuah pagi di awal Juli 1947 di tengah bentangan gurun New Mexico yang luas, sunyi dan tanpa ampun. Langit yang biasanya biru cemerlang baru saja dilewati oleh badai petir dahsyat semalam, sebuah pertunjukan kekuatan alam yang liar dan biasa terjadi di wilayah ini. Di sebuah peternakan domba yang terpencil, sekitar 75 mil barat laut kota kecil Roswell, seorang mandor bernama William McBrazel memulai harinya seperti biasa. Tugasnya adalah memeriksa kerusakan akibat badai dan memastikan domba-dombanya aman. Namun pagi itu, di tengah padang rumput yang akrab baginya, ia menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya, kota Roswell, bahkan cara umat manusia memandang alam semesta selamanya. Tersebar di area yang sangat luas, seluas ratusan meter, bukanlah sisa-sisa pohon tumbang atau pagar yang rusak. Apa yang dilihat McBrazel adalah puing-puing yang sama sekali ia tidak kenali. Ini bukanlah material dari balon cuaca yang kadang jatuh di tanahnya. Bukan pula bagian dari pesawat konvensional. Material itu aneh, ringan seperti kertas timah, tetapi luar biasa kuat. Ketika diremas, material itu akan kembali ke bentuk semula tanpa bekas lipatan sedikit pun. Ada juga balok-balok kecil seperti balok I yang sangat ringan namun mustahil untuk ditekuk atau dipatahkan. Yang lebih membingungkan, di sepanjang balok-balok ini terukir simbol-simbol aneh berwarna merah muda dan ungu, menyerupai semacam hieroglif yang tidak pernah dilihatnya dalam hidupnya. Ini bukanlah aksara dari dunia yang ia kenal. Bingung dan sedikit resah, Brazel mengumpulkan beberapa serpihan dan setelah beberapa hari merenung, memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Pada tanggal 6 Juli, ia berkendara ke kota Roswell dan menemui Sheriff George Wilcox, menceritakan penemuannya yang ganjil itu. Sheriff Wilcox, yang juga sama-sama bingungnya, merasa bahwa ini adalah urusan yang melampaui yurisdiksinya. Ia kemudian menghubungi pangkalan militer terdekat, Roswell Army Airfield, rumah bagi skuadron pengebom ke-509, satu-satunya unit pengebom atom di dunia pada saat itu. Ini bukanlah pangkalan militer biasa, ini adalah ujung tombak pertahanan strategis Amerika Serikat. Panggilan dari sheriff segera menarik perhatian Mayor Jesse Marcel, seorang perwira intelijen di pangkalan tersebut. Didampingi oleh seorang agen kontra-intelijen, Marcel menemui Brazel dan kemudian mengikutinya kembali ke lokasi jatuhnya puing-puing. Apa yang dilihat Mayor Marcel di sana membuatnya terperangah. Sebagai seorang perwira intelijen yang telah melihat berbagai macam material pesawat, baik milik sekutu maupun musuh selama Perang Dunia II, ia tahu betul bahwa apa yang ada di hadapannya bukanlah buatan manusia. Ia menghabiskan berjam-jam mengumpulkan sampel, merasakan sendiri keanehan material itu. Kekuatannya, bobotnya yang tidak masuk akal, dan simbol-simbol misterius itu menegaskan kecurigaannya. Ini adalah sesuatu yang berasal dari luar bumi. Dengan keyakinan penuh, ia kembali ke pangkalan dan melaporkan temuannya kepada komandannya, Kolonel William Butch Blanchard.
Setelah melihat sendiri puing-puing itu, Kolonel Bernhardt membuat keputusan monumental. Pada tanggal 8 Juli 1947, ia memerintahkan petugas informasi publiknya, Letnan Walter Haut, untuk mengeluarkan siaran pers. Siaran pers itu singkat, lugas, dan menggemparkan dunia. Judulnya berbunyi, RAAF menangkap piring terbang di sebuah peternakan di wilayah Roswell. Berita itu menyebar seperti api. Dalam sekejap, kota kecil yang sepi di New Mexico itu menjadi pusat perhatian global. Telepon di pangkalan berdering tanpa henti. Wartawan dari seluruh dunia berebut untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Untuk sesaat, tampaknya pemerintah Amerika Serikat telah mengonfirmasi keberadaan kehidupan di luar bumi. Namun euforia itu tidak berlangsung lama. Hanya beberapa jam setelah siaran pers pertama dirilis, sebuah perintah datang dari petinggi militer di Fort Worth, Texas. Jenderal Roger Ramey, atasan Kolonel Blanchard, memerintahkan agar puing-puing itu segera diterbangkan ke markasnya untuk diperiksa. Mayor Marcel sendiri yang membawa puing-puing itu ke Fort Worth. Namun setibanya di sana terjadi sesuatu yang aneh. Puing-puing asli yang ia bawa diam-diam ditukar dengan sisa-sisa balon cuaca biasa. Marcel kemudian diperintahkan untuk berpose di hadapan wartawan bersama puing-puing palsu ini, sementara Jenderal Ramey mengumumkan kepada dunia bahwa telah terjadi kesalahan. Objek yang jatuh itu katanya hanyalah balon cuaca yang dilengkapi dengan reflektor radar. Insiden itu ditutup. Berita piring terbang yang sensasional itu dengan cepat direvisi menjadi sebuah kesalahan identifikasi yang memalukan. Mike Brazel, sang penemu, tiba-tiba menyesali keputusannya. Ia ditahan oleh militer selama hampir seminggu, diinterogasi berulang kali, dan dipaksa untuk mengubah ceritanya. Ketika ia akhirnya dilepaskan, ia mengatakan kepada wartawan bahwa ia mungkin telah salah mengidentifikasi balon cuaca. Kisah Roswell pun secara resmi mati. Namun di balik penutupan resmi itu, benih-benih keraguan telah ditanam. Bagi mereka yang terlibat langsung, Mayor Marcel, Letnan Haut, Sheriff Wilcox, dan bahkan Mac Brazel sendiri, cerita balon cuaca terasa seperti kebohongan yang canggung dan dipaksakan. Mereka telah melihat dan merasakan sendiri material yang mustahil itu. Pertanyaannya bukanlah apa yang jatuh di Roswell, melainkan mengapa pemerintah begitu berusaha keras untuk menyembunyikannya dengan cerita yang begitu lemah. Misteri itu terkubur di bawah pasir gurun selama lebih dari 3 dekade, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali dan menghantui dunia dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Bagian kedua, kebangkitan para saksi dan jaring-jaring konspirasi. Selama 30 tahun, insiden Roswell memudar dari ingatan publik, menjadi tidak lebih dari sebuah catatan kaki yang aneh dalam sejarah ufologi. Sebuah kisah lokal yang diceritakan di kedai kopi di New Mexico. Cerita resmi tentang balon cuaca telah diterima secara luas dan para tokoh kunci dalam peristiwa itu melanjutkan hidup mereka dalam kebisuan. Namun kebenaran atau setidaknya persepsi tentang kebenaran memiliki cara untuk muncul kembali. Katalisator kebangkitan Roswell datang dalam wujud seorang fisikawan nuklir dan peneliti UFO yang gigih bernama Stanton Friedman. Pada akhir tahun 1970-an, saat meneliti arsip-arsip lama, Friedman menemukan referensi tentang insiden piring terbang tahun 1947 yang dengan cepat dibantah. Tergelitik dengan inkonsistensi cerita tersebut, ia memulai penyelidikan yang melelahkan, sebuah pencarian yang membawanya langsung ke pintu Jesse Marcel, mantan perwira intelijen yang kini telah pensiun dan hidup tenang. Pada tahun 1978, Marcel yang saat itu sudah senja akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dalam sebuah wawancara yang akan menjadi landasan bagi seluruh mitologi Roswell modern, ia dengan tegas menyatakan bahwa cerita balon cuaca adalah sebuah kebohongan, sebuah sandiwara yang diperintahkannya kepadanya. Ia menceritakan kembali dengan detail yang jelas tentang material yang ia temukan di peternakan Brazel, foil logam yang tidak bisa dibengkokkan atau dibakar, balok-balok ringan dengan tulisan hieroglif, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan bahwa benda itu bukan buatan tangan manusia. Pengakuan Marcel yang berasal dari seorang perwira militer dengan kredibilitas tinggi membuka kotak Pandora. Wawancara itu menjadi dasar bagi buku laris tahun 1980, The Roswell Incident oleh Charles Berlitz dan William Moore, yang memperkenalkan kembali kisah itu kepada generasi baru dan memicu gelombang kesaksian baru yang luar biasa.
Tiba-tiba orang-orang yang telah diam selama 20-an tahun mulai angkat bicara, menambahkan potongan-potongan baru yang mengerikan dan kompleks ke dalam teka-teki ini. Salah satu kesaksian paling dramatis datang dari Glenn Dennis, seorang pengurus pemakaman muda di Roswell pada tahun 1947. Dennis mengklaim bahwa pada hari-hari setelah insiden itu, ia menerima beberapa panggilan telepon aneh dari petugas kamar mayat di pangkalan militer RAAF. Mereka bertanya tentang ketersediaan peti mati kecil yang disegel secara hermetis dan menanyakan cara mengawetkan tubuh yang telah terpapar unsur-unsur alam. Penasaran, Dennis pergi ke rumah sakit pangkalan dan bertemu dengan seorang perawat yang tampak panik dan tertekan. Perawat itu yang kemudian Dennis klaim telah memberikannya gambar-gambar mengerikan, menceritakan tentang otopsi yang sedang dilakukan di pangkalan terhadap 3 makhluk non-manusia. Makhluk-makhluk itu digambarkan memiliki tubuh kecil, rapuh, dengan kepala besar yang tidak proporsional, mata besar, dan hanya 4 jari di tangan mereka. Menurut Dennis, perawat itu kemudian dipindahkan secara misterius ke luar negeri dan tidak berdah didengar kabarnya lagi. Kesaksiannya meskipun sulit untuk diverifikasi menambah elemen biologis yang mengerikan ke dalam narasi awal, bukan hanya sebuah pesawat yang jatuh, melainkan juga para penumpangnya. Kesaksian penting lainnya datang dari sumber yang paling tidak terduga. Walter Haut, orang yang sama yang pada tahun 1947 menulis siaran pers Piring Terbang atas perintah Kolonel Blanchard. Selama hidupnya, Haut tetap setia pada cerita resmi, tetapi ia meninggalkan sebuah surat wasiat yang disegel untuk dibuka hanya setelah kematiannya. Ketika surat itu dibuka pada tahun 2002, isinya mengguncang komunitas peneliti. Dalam pengakuannya, Haut menyatakan bahwa siaran pers balon cuaca adalah cerita sampul yang dirancang untuk mengalihkan perhatian publik dari kebenaran. Ia mengklaim bahwa ia secara pribadi telah melihat tidak hanya puing-puing, tetapi juga objek terbang berbentuk telur yang rusak dan tubuh-tubuh alien di sebuah hangar di pangkalan. Ia bahkan menyebutkan bahwa sebuah pertemuan tingkat tinggi telah diadakan di mana diputuskan untuk menyembunyikan penemuan tersebut. Ini adalah pengakuan dari jantung operasi, sebuah bom waktu yang meledak dari liang lahat. Jaring-jaring konspirasi semakin melebar dengan munculnya saksi-saksi lain. Anak-anak dan cucu dari Sheriff George Wilcox menceritakan bagaimana kakek mereka diancam oleh militer untuk tetap diam. Sebuah ancaman yang menghantuinya seumur hidup. Frank Kaufman, seorang pegawai sipil di pangkalan, mengklaim sebagai bagian dari tim pemulihan elit dan memberikan detail tentang lokasi jatuhnya pesawat yang sebenarnya. Kemudian, pada tahun 1997, Letnan Kolonel Purnawirawan Philip J. Corso menerbitkan buku kontroversial, The Day After Roswell, di mana ia mengklaim telah ditugaskan untuk menyebarkan teknologi alien yang ditemukan dari puing-puing Roswell ke perusahaan-perusahaan Amerika. Menurut Corso, penemuan seperti sirkuit terpadu, serat optik, penglihatan malam, dan bahkan Velcro adalah hasil dari rekayasa balik teknologi luar angkasa ini. Klaim-klaim ini meski fantastis dan sering dikritik karena kurangnya bukti, mengubah skala konspirasi dari sekedar menutupi kecelakaan menjadi sebuah program rahasia yang mengubah arah perkembangan teknologi manusia. Cerita Roswell telah berevolusi dari penemuan puing-puing aneh menjadi sebuah saga epik tentang pemerintah bayangan, teknologi alien, dan kebohongan terbesar dalam sejarah. Setiap kesaksian baru, baik yang dapat dipercaya maupun yang meragukan, menambahkan lapisan kerumitan, menciptakan sebuah mosaik yang begitu rumit sehingga tampak lebih mudah untuk dipercaya daripada menolaknya. Misteri yang terkubur pada tahun 1947 telah bangkit kembali, bukan lagi sebagai sebuah insiden, tetapi sebagai sebuah mitos pendiri zaman modern, sebuah cerita yang menantang pemahaman kita tentang pemerintah, teknologi, dan tempat kita di alam semesta. Bagian 3, kontra narasi pemerintah, debat tanpa henti, dan warisan budaya. Menghadapi gelombang tuduhan yang semakin besar dan detil yang semakin fantastis seputar insiden Roswell, pemerintah Amerika Serikat yang telah lama berdiam diri akhirnya merasa perlu untuk memberikan jawaban yang lebih komprehensif daripada sekedar cerita balon cuaca tahun 1947. Pada pertengahan tahun 1990-an, di bawah tekanan dari Kongres dan publik,
Angkatan Udara AS meluncurkan 2 penyelidikan besar dan merilis 2 laporan tebal yang bertujuan untuk mengakhiri spekulasi sekali dan untuk selamanya. Laporan pertama, The Roswell Report, Case Closed, yang dirilis pada tahun 1994, memperkenalkan penjelasan baru yang lebih kompleks. Laporan ini mengakui bahwa objek yang jatuh di dekat Roswell bukanlah balon cuaca biasa. Sebaliknya, itu adalah bagian dari proyek rahasia tingkat tinggi yang disebut Project Mogul. Proyek ini, yang sangat rahasia pada masa itu, melibatkan penggunaan rangkaian balon ketinggian tinggi yang dilengkapi dengan mikrofon dan reflektor radar. Tujuannya adalah untuk memantau gelombang suara di atmosfer bagian atas dengan harapan dapat mendeteksi uji coba bom atom Uni Soviet dari jarak jauh. Laporan tersebut mengargumentasi bahwa material dari rangkaian balon Mogul, termasuk foil reflektif yang terbuat dari bahan metalik dan pita perekat dengan simbol-simbol aneh yang sebenarnya adalah tanda dari produsen mainan, sangat cocok dengan deskripsi puing-puing yang ditemukan oleh Mac Brazel. Karena kerahasiaan absolut proyek Mogul, personel di pangkalan Roswell, termasuk Jesse Marcel, tidak akan mengetahuinya, sehingga mereka dengan mudah dapat menyalah identifikasinya sebagai sesuatu yang asing. Penjelasan ini tampak cerdas. Ia mengakui keanehan material dan sifat rahasia dari insiden tersebut tanpa harus melibatkan makhluk luar angkasa. Namun, laporan ini meninggalkan satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Bagaimana dengan tubuh-tubuh alien? Untuk menjawab pertanyaan ini, Angkatan Udara merilis laporan kedua pada tahun 1997, The Roswell Report, Fakta Melawan Fiksi di New Mexico Desert. Laporan ini menangani klaim tentang penemuan makhluk non-manusia dengan sebuah penjelasan yang bagi banyak orang terasa sama anehnya dengan teori UFO itu sendiri. Angkatan Udara berpendapat bahwa ingatan para saksi tentang tubuh alien sebenarnya adalah hasil dari gabungan 2 peristiwa yang terpisah dan tidak terkait yang terdistorsi oleh waktu. Mereka mengklaim bahwa tubuh-tubuh yang dilaporkan sebenarnya adalah boneka uji tabrak, crash test dummies yang dijatuhkan dari balon ketinggian tinggi selama eksperimen aeronautika pada tahun 1950-an seperti Project High Dive. Menurut laporan ini, para saksi yang melihat pemulihan boneka-boneka ini bertahun-tahun setelah insiden 1947 secara tidak sadar menggabungkan ingatan tersebut dengan cerita tentang jatuhnya piring terbang di Roswell, menciptakan sebuah ingatan palsu yang mengerikan. Bagi para penganut teori konspirasi, penjelasan ini terasa seperti usaha yang dibuat-buat dan bahkan menghina. Mereka menunjukkan bahwa banyak kesaksian kunci seperti dari Glenn Dennis dengan jelas menempatkan penemuan tubuh pada tahun 1947 bukan tahun 1950-an. Selain itu, para skeptis terhadap laporan pemerintah menyoroti bahwa penjelasan ini datang hampir 50 tahun setelah kejadian, membuatnya tampak seperti sebuah pembenaran yang dirancang untuk menyesuaikan dengan bukti yang ada daripada sebuah catatan historis yang akurat. Debat pun berkecamuk. Para peneliti UFO dan skeptis membedah setiap kesaksian dan setiap bagian dari laporan pemerintah. Mereka menunjukkan inkonsistensi dalam cerita para saksi. Beberapa saksi baru terbukti memalsukan klaim mereka, sementara cerita dari saksi lain berubah dan menjadi lebih dramatis seiring berjalannya waktu. Misalnya penyelidik menemukan bahwa tidak ada catatan bank perawat yang digambarkan oleh Glenn Dennis dan rincian ceritanya tampak berubah dalam wawancara yang berbeda. Di sisi lain, para penganut teori menuduh pemerintah melakukan kampanye disinformasi yang canggih, menghancurkan bukti, mengintimidasi saksi, dan menciptakan narasi palsu seperti Project Mogul untuk menyembunyikan kebenaran yang jauh lebih besar. Pada titik ini, Roswell telah melampaui ranah penyelidikan fakta. Ia telah menjadi sebuah fenomena budaya, sebuah mitos modern yang kekuatannya tidak lagi bergantung pada bukti fisik, tetapi pada gema emosional dan psikologisnya. Kota Roswell sendiri memanfaatkan ketenarannya, mengubah dirinya menjadi ibu kota UFO dunia. International UFO Museum and Research Center menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahun. Toko-toko souvenir menjual segala sesuatu mulai dari gantungan kunci alien hijau hingga saus pedas extraterrestrial. Festival UFO tahunan mengubah jalan-jalan kota menjadi parade makhluk luar angkasa dan piring terbang. Roswell menjadi bukti hidup bagaimana sebuah misteri dapat menjadi identitas dan industri. Warisan abadi dari insiden Roswell bukanlah jawaban pasti, melainkan pertanyaan yang terus berlanjut.
Apakah itu sebuah balon mata-mata rahasia yang disalahartikan? Apakah itu kunjungan pertama dari peradaban lain yang ditutup-tutupi secara panik oleh pemerintah yang tidak siap? Ataukah itu sekadar sebuah cerita yang lahir dari kesalahpahaman, dibesar-besarkan oleh media, dan diabadikan oleh ketidakpercayaan yang mendalam terhadap otoritas dan hasrat manusia untuk percaya bahwa kita tidak sendirian di alam semesta yang luas ini? Kebenaran yang sesungguhnya tentang apa yang jatuh di gurun New Mexico pada musim panas 1947 mungkin telah terkubur selama-lamanya di bawah lapisan-lapisan waktu, kebohongan, dan legenda. Namun dampaknya tetap ada, terukir dalam budaya kita sebagai pengingat abadi bahwa terkadang misteri itu sendiri lebih kuat dan lebih menarik daripada kebenaran apapun yang mungkin terungkap. Nah, itu dia penelusuran kita kali ini di channel Tempat Misterius. Apakah kalian punya teori sendiri atau pengalaman terkait? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukai video ini, subscribe agar tidak ketinggalan petualangan misterius lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya, dan ingat, misteri ada di mana-mana, menunggu untuk diungkap.